Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita mempelajari tentang perubahan isim. Perubahan isim bisa berupa harokatnya dan juga bisa berupa hurufnya. Dan ada pula nanti perubahannya yang diperkirakan. Nah, kali ini poin A, kita akan membahas perubahan isim yang cirinya dari bentuk harokatnya. Kita sudah mempelajari isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang 9. Ada 9, yaitu isim mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama taksir, jama muannas salim, al asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan ghairul munsharif. Dari 9 isim-isim tersebut ada yang berubah harokatnya, perubahannya. Jadi perubahannya ada dari segi harokatnya, ada dari segi hurufnya, ada juga perubahannya yang diperkirakan. Kali ini kita akan membahas perubahan isim dari bentuk harokatnya. Baik, sebagian isim mu'rab dapat berubah dari segi harokatnya. Perbedaan dari perubahan harokat tersebut kemudian menjadi ciri dari isim yang dibahas. Isim yang perubahannya dari segi harokatnya diantaranya adalah pertama isim mufrad. Jadi isim yang berubah harokatnya pertama adalah isim mufrad. Perhatikan contoh berikut. Dalam keadaan rofa al-muslimu mujtahidun, al-muslimu adalah mubtada, mujtahidun khobar, maka al-muslimu sebagai mubtada dan dia marfu. Kemudian nasortul muslima, al-muslima adalah nasortu fi'il fa'il, al-muslima adalah maf'ulun bih, dan yang namanya maf'ulun bih adalah mansub. Kemudian minal muslimi sebagai isim majrur, min harfu jarrin, al-muslimi adalah ismun majrurun, dan isim majrur adalah i'rabnya majrur tentunya. Nah, di pembahasannya, lafad al-muslimu, lafad al-muslim, bentuknya berubah menjadi al-muslimu, al-muslima, dan al-muslimi. Perbedaan perubahannya yaitu dari harokatnya. Al-muslimu doma, al-muslima fathah, al-muslimi kasroh. Jadi perubahannya adalah doma, fathah, dan kasroh harokatnya. Maka domatun, fathatun, kasrotun itulah yang menjadi ciri atau alamat dari isim mufrad dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Nah, ketiga ciri ini sudah sesuai dengan ciri dasar. Kita tahu bahwa ciri dasar dari marfu adalah dhammah, ciri nasab, ciri dasarnya adalah fathah, ciri dasar dari majrur adalah kasroh. Nah, ini sudah sesuai dengan ciri dasar. Nah, ketiga ciri ini juga bentuknya tampak, terlihat jelas oleh mata kita. Maka disebut dengan zahiratun. Kesimpulannya dari ciri isim mufrad, kesimpulan dari isim mufrad, ciri rofaknya adalah dommatun yang terlihat atau dommatun zohiratun. Nanti bahasa mengi'rabnya wa alamatu raf'ihi dommatun zohiratun. Ciri nasabnya adalah fathah zohirah, bahasa mengi'rabnya wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun, dan ciri jarnya adalah kasroh zohirah, bahasa mengi'rabnya wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Itu untuk isim mufrad yang berubah harokatnya. Yang kedua, isim mu'rab yang berubah harokatnya adalah jamak taksir. Kita sudah mempelajari apa itu jamak taksir. Jamak adalah isim yang menunjukkan makna banyak atau lebih dari dua, dan jamak taksir ini bentuk jamaknya tidak ada ketentuannya, tidak ada rumusannya, tidak seperti jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Contoh lafaz qalamun jamaknya adalah al-aqlam. Nah, kalau kita lihat di situ contoh al-aqlamu qasiratun, pulpen itu pendek. Dan kita tahu bahwa setiap jamak adalah muannas, makanya menggunakan lafaz qasiratun bukan qasirun. Al-aqlamu sebagai mubtada, kemudian contoh selanjutnya ishtaraitu al-aqlama, saya membeli pulpen-pulpen, maka dia sebagai maf'ulun bih, kemudian minal aklami ini sebagai isim majrur karena didahului huruf jar. Nah, penjelasannya kata al-aqlam berubah bentuknya menjadi al-aqlamu, al-aqlama, al-aqlami. Perbedaan bentuknya, perbedaan perubahannya yaitu dari harokatnya, dhamma fathah kasroh, maka dhamma fathah kasroh itulah yang menjadi ciri atau alamat dari jamak taksir dalam keadaan marfu, mansub, dan majrurnya. Dan kebetulan ciri ini juga sesuai dengan ciri dasar seperti isim mufrad ya. Nah, ketiga ciri ini bentuknya nampak sehingga disebut dengan zohiroh.
Kesimpulan ciri jamak taksir, ciri rofa'nya adalah domah zohiro dalam bahasa i'robnya wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun. Ciri nasobnya fathah zohiro dalam bahasa i'robnya wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun. Ciri jarnya adalah kasroh zohiro dalam bahasa i'robnya wa alamatu jarihi kasrotun zohiratun. NB, ingat ini berlaku bagi jamak taksir yang munsorif, yang boleh ditanwin. Kita sudah mempelajari. Adapun jamak taksir yang bentuknya ghairul munsorif, majrurnya dengan fathah. Contoh ala makatiba. Karena isim ghairul munsorif, lafadz makatib ini walaupun dia jamak taksir, alamat jarnya adalah fathah, ala makatiba. Dan pembahasan ghairul munsorif di pembahasan berikutnya. Ini dia. Isim yang berubah bentuknya dari harokatnya juga terjadi pada isim ghairul munsorif, dan kita sudah pelajari di video sebelum-sebelumnya tentang isim ghairul munsorif, kategorinya apa saja sudah kita pelajari. Nah, pelajari kembali materi yang termasuk kategori isim ghairul munsorif, dari isim alam, isim sifat, kemudian yang dimasuki alif ta'nis maksuro dan alif ta'nis mamdudah. Contoh, zahabat Aisyatu. Ini sebagai fa'il. Yang namanya fa'il adalah marfu, kemudian akram tu Aisyata, saya memuliakan Aisyah, kemudian ila Aisyata, ini sebagai isim majrur. Nah, kata Aisyah berubah bentuknya menjadi Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Perbedaan perubahannya yaitu dari harokatnya, yaitu dhammah, fathah, dan fathah. Aisyatu dhammah, Aisyata fathah, Aisyata fathah. Maka dhammah, fathah, dan fathah itulah yang menjadi ciri atau alamat dari isim ghairul munsorif dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Maka kesimpulannya, ciri marfu dan mansub ini, ciri marfu dan mansub ini sudah sesuai dengan ciri dasar. Marfu kan domah, nasab itu, mansub itu fathah, dan ini sudah sesuai dengan ciri dasar. Nah, kedua ciri ini bentuknya nampak, maka disebut dengan zohiratun. Tetapi lihat ciri jarnya. Ciri jarnya di situ fathah. Dan ini tidak sesuai dengan ciri dasar. Yang mana ciri dasar dari majrur adalah kasroh. Seharusnya ciri jar adalah kasroh. Maka ciri fathah dalam posisi jar ini disebut dengan menggantikan kasroh. Saya ulangi, ciri fathah dalam keadaan posisi jar ini sebagai pengganti dari kasroh. Karena ciri dasar dari jar adalah kasroh. Maka disebut cirinya adalah fathatun, tapi niabatan anil kasroh, pengganti dari kasroh. Kesimpulannya, untuk ciri isim ghairul munsorif, ciri jarnya, ciri rofa'nya adalah domah zohiroh, wa alamatu raf'ihi dommatun zohiratun, sedangkan ciri nasobnya adalah fathah zohiroh, wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun, namun ciri jarnya adalah fathah. Tadi ila Aisyata, ala makatiba, begitu. Ciri jarnya adalah fathah, dan dia sebagai pengganti kasroh dalam bahasa i'rabnya wa alamatu jarrihi fathatun, tapi niabatan anil kasrati. Begitu. Kemudian isim ghairul munsorif yang berharokat kasroh. Isim ghairul munsorif dalam keadaan majrur berharokat kasroh, jadi bukan fathah. Kalau tadi kan ala makatiba ya. Jika sebagai mudhaf dan beralif lam. Jadi kalau dia sebagai mudhaf atau beralif lam, maka majrurnya tetap kasroh. Contoh, kita lihat di tabel, yang ciri jarnya fathah, ila masajida. Lafadz masajid adalah jamak taksir, dan dia memiliki pola mafail, ya, sehingga dia masuk kategori isim ghairul munsorif. Sehingga ketika majrur menjadi ila masajida. Tetapi lafadz masajida ini majrurnya tetap kasroh jika dia beralif lam. Ilal masajidi. Atau sebagai mudhaf ila masajidil muslimin, atau ya sebagai mudhaf juga ila masajidihim. Masajidi mudhaf, him dan him adalah mudhaf ilaih. Nah, keterangannya pada lafadz ila masajida, kata masajida berharokat akhir fathah karena kategori isim ghairul munsorif. Namun jika ia beralif lam atau menjadi mudhaf, maka menjadi berharokat kasroh. Ilal masajidi, ila masajidil muslimin, ila masajidihim. Contoh lain adalah lafadz syahru ramadhana. Ramadan adalah isim alam yang diakhiri alif nun, maka
dia kategori isim ghairul munsharif, maka menjadi syahrul ramadhana. Namun ketika dia menjadi mudhaf, maka batal fathahnya menjadi kasroh. Maka menjadi syahrul ramadhani hadhihi sanah, karena ada lafadz hadhihi sanah. Kemudian isim selanjutnya yang harokatnya berubah, yang berubah dari segi harokatnya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim kita sudah pelajari, yaitu isim jamak yang yaitu isim yang menunjukkan makna lebih dari dua atau banyak, yang berkategori muannas, bisa berakal dan tidak berakal. Contoh lafadz al-muslimatu. Al-muslimatu mujtahidatun. Orang-orang muslimah itu adalah mujtahidah. Dia sebagai mubtada. Kemudian nasartul muslimati minal muslimati. Nah, lafadz al-muslimat berubah bentuknya menjadi al-muslimatu, al-muslimati, dan al-muslimati. Perbedaan perubahannya yaitu dari harokatnya, yaitu dhammah, kasroh, dan kasroh. Maka dhammah, kasroh, dan kasroh itulah yang menjadi ciri atau alamat dari isim jamak muannas salim. Itu ada kesalahan. Isim jamak muannas salim dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Ciri marfu dan majrur ini sudah sesuai dengan ciri dasarnya. Marfu'nya domah, majrurnya kasroh. Ini sudah sama, sesuai. Kedua ciri ini bentuknya nampak sehingga disebut dengan zohiroh. Namun lihat ciri nasobnya. Nasartul muslimati. Seharusnya mansub itu ciri dasarnya adalah fathah kan? Nah, namun ciri nasobnya tidak sesuai dengan ciri dasar. Seharusnya ciri nasob adalah fathah. Maka ciri kasroh dalam posisi nasob ini menggantikan fathah, disebut dengan kasrotun, tapi niabatan anil fathati. Kasroh pengganti dari fathah. Jadi saya ulangi, jadi kalau kita lihat alamat rofa'nya berarti dhammah zohiroh, berarti alamat nasobnya kasroh, tapi pengganti dari fathah. Kemudian alamat jarnya adalah kasroh zohiroh, karena sesuai dengan ciri dasar. Baik, kesimpulannya, kesimpulan ciri dari jamak muannas salim, ciri rofa'nya adalah dhammah zohiroh, wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun, ciri nasobnya adalah kasroh sebagai pengganti fathah, maka disebut wa alamatu nasbihi kasrotun niyabatan anil fathah. Kemudian ciri jarnya adalah kasrotun zohiratun, wa alamatu jarrihi kasrotun zohiratun. Itu jadi ciri-ciri perubahan isim yang berubah dari segi harokatnya. Ada 4, yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, dan isim ghairul munsharif. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang isim-isim yang perubahannya dilihat dari segi bentuk hurufnya, dari hurufnya yang berubah. Kalau tadi harokatnya, di video selanjutnya kita akan membahas tentang isim-isim yang berubah dari segi hurufnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.